Halo, halo. Dari mana aja nih teman-teman? Gimana kabarnya? Sahamnya gimana? Cuan nggak? Atau jalan di tempat aja kayak IHSG-nya saat ini? Halo, halo. Oke, teman-teman, kita hari ini mau nge-live bareng dengan IDX nih. Dengan IDX Kalimantan Tengah. Oke, teman malam semuanya, malam. Oke, kita akan sambut narasumber saya, Pak IDX Kalimantan Tengah. Halo, Pak. Halo, Ketemu lagi Pak di udara iya, malam ini. Oke, gimana? Udah ini, udah udah tidak mantep bermasalah Pak. lagi. Wah, udah pasti nggak bermasalah matanya kemarin matanya ini iritasi gitu teman-teman harusnya kita live kemarin ini teman-teman nih jadi kita nge-live-nya mundur hari ini ya. Oke, nah Pak Cahyo, perkenalkan teman-teman semuanya ya. Saya ini lagi nge-live bareng dengan Pak Cahyo. Pak Cahyo ini adalah Ketua KP dari Kalimantan Tengah gitu. Nah, Pak Cahyo, malam ini kita mau ngobrol tentang apa nih, Pak Cahyo? Ada giveaway Ngobrol malam tentang ini. apa? Oh, ada giveaway-nya ya? Wih, mantap. Mantep, mantep. Malam ini ngobrol tentang apa ini, Pak? Ngobrolnya, kalau kemarin kan temanya mau tentang itu kan ya, Hmm, paling saham di semester 2 ya. Teman juga ngobrol-ngobrol yang lain sih, tentang apa ya, oke. KCI atau apa gitu. Oke, siap, siap, siap. Semester 2 gimana ini, Pak? Kira-kira ini, Pak. Ini Semester beberapa laporan keuangan udah mulai keluar ya, Pak ya? Ya, sudah, tapi kayaknya masih sedikit ya yang keluar ya ininya ya. Belum yang Hmm, apa hmm, namanya, hmm. yang kayak yang bucip-bucip juga Laporan, belum, yang bucip juga belum keluar sih ininya. iya. Jadi Ya, apa namanya, masalah yang paling baru tuh TLKM itu, Pak. Telkom, Telkom bukan yang semester kuartal satu tuh ya, bukan ya? Kebetulan kuartal satu nih, ya. Gimana ya dataku ya? Ini aku ada nih, Soalnya kalau sampai Telkom bulan kan karena dia listing di NY kan biasanya dia agak agak lambat itunya. ini dia nih. Mana ya tadi ya? Ada nih, Pak. Laporan keuangan kuartal satu TLKM. Hmm. Kemarin juga keluar nih si TKIM nih ya, naik kenceng banget nih. Wah, batu Ya, bara rebound. Siapa yang beli PTBA udah deg-degan. Wah, ini saya ditanyain PTBA terus nih, Pak. Oke, teman-teman, ini PSBB transisi di Jakarta diperpanjang 14 hari. Nih, teman-teman, ini kemarin ada TKIM nih ya, Pak ya, laporan keuangan ada yang keluar nih ya, TKIM, hmm. terus kemudian TLKM, mirip-mirip nih. Nah, ada Hmm. nggak yang kemarin sempat beli TKIM? Kalau di Mtrade malah yang dibeli ini NKP ya. tetangganya TKIM, wah INKP betul, betul sekali. Ini saya baru mau Ah, lihat untuk laporan keuangan si Telkom dan TKIM. TLKM, dia TKIM. TLKM ini kalau saya lihat dia agak-agak turun ya. Dia agak-agak turun di kuartal 1 2020 ini gitu. Tapi kalau untuk jangka panjangnya masih bagus banget dan bisnisnya juga masih oke banget gitu. Pak Cahyo, ini hmm. dari IDF sebelum kita lanjutkan ngobrol-ngobrol tentang saham nih ya teman-teman ya. Hmm. Sebelum kita lanjutkan ngobrol-ngobrol tentang Telkom, tentang TKIM, Ciwi Kimia. Nah, teman-teman, kita mau belajar dulu nih dari Pak Cahyo nih. Pak Cahyo ini kan mewakili IDX ya Pak ya sebagai regulator ya Pak gitu. Ya. Jadi kalau menurut regulator itu kan menjaga supaya para investor itu bisa berinvestasi dengan aman gitu ya Pak. Nah ini kan banyak Hmm. banget nih apa namanya banyak banget yang orang-orang tuh yang kalau mau investasi aja dengar kata investasi itu takut. Kenapa tuh? Padahal investasi saham itu bagus, investasi reksadana itu bagus. Nah, karena mereka seringkali terjebak dalam investasi bodong. Pak Cahyo, gimana sih tipsnya supaya nggak terjebak investasi bodong ini, Pak? Iya kemarin Sebenarnya nggak aku iritasi ditanyain tuh Pak. sebenarnya tipsnya sih mudah ya. Jadi kalau mau investasi itu pastikan apa namanya, sudah ada izin dari OJK-nya. Ya, karena kan setiap Hmm. penawaran investasi lebih dari 100 pihak itu harus ada izin dari OJK. Jadi Hmm. apapun itu kalau dia sudah menawarkan investasi katakanlah lewat medsos ya. Kan kadang lewat Hmm. apa namanya Instagram, Twitter, tapi kalau followernya udah lebih dari 100 ya itu harusnya mereka sudah
harus ada izin dari OJK-nya. Yang satu itu. Pak, Terus kalau ini loh Pak, kan sekarang tuh lagi banyak banget nih, hari ini giveaway 20, enak aja. Hadiah langsung aja tuh KCI, emang enak tuh KCI. ellendesmi.com KCI buat yang mau buka rekening saham dan dapat hadiah langsung ikut seminar SODP, seminar online di Kontragansa, besok hari Sabtu. Jadi teman-teman yang masuk ke KCI itu, ellendesmi.com KCI, itu nanti hari Sabtu dapat seminar tentang bagaimana cara membaca laporan keuangan. Diajarin cara baca laporan keuangan gitu. Oke, Pak, mau nanya nih Pak, sekarang nih kan, ini tapi mungkin bukan ranahnya Bapak ya, bukan ranah IDX gitu. Cuman saya penasaran ini Pak, sama yang ini loh Pak, seringkali tuh orang mengatasnamakan ini investasi atau trading forex gitu, tapi kemudian ternyata ditambahin macam-macam gitu. Nah itu gimana itu Pak? kalau forex itu menurut saya trading forex itu gimana sih Pak? kalau trading forex itu kalau menurut saya bukan investasi ya. Karena kan kalau investasi kan jangka panjang ya istilahnya ya medium long term kan. Dan bisa disimpan. Tapi kalau namanya trading forex dia kan harus harus selalu beli jual beli dalam sehari. Karena kalau katakanlah kita nyimpen untuk besok aja itu sudah kena biaya simpannya. Jadi kalau yang seperti itu memang bisa cepat kaya, tapi juga bisa cepat miskin juga, ya kan? Juga gitu ya Pak ya. Ya sesuai dengan hukum itu kan high risk high return. Jadi kadang itu yang mungkin dari masyarakat itu yang terjebaknya di situ karena iming-imingnya ini lo pakai pakai robot, pakai sistem. Nah, pakai sistem tapi kan juga belum tentu menjamin tuh sistem yang dibuat mereka. Nah, jadi seperti itu kadang terus. Jadi kalau memang mau berinvestasi, memang paling nggak teman-teman harus punya dasar ilmunya dulu, ya kan? Harus belajar dulu, punya ilmunya. Jadi jangan katakanlah percaya 100% dengan mungkin kan kalau kita mau investasi kan banyak opini di luar kan ya. Ini kayak gini kayak seperti kayak mau beli saham ya kan, ada yang bilang beli saham ini bagus, yang ini lebih bagus lagi. Nah, kan karena kadang kita bingung, makanya kita harus punya ilmunya juga. Nah, makanya kan ikut SUDV atau KCI itu apa kan biar teman-teman nambah ilmu juga. Nanti katakanlah kalau memang ada saran-saran seperti itu, paling nggak kita bisa filter lagi, kita lihat lagi, oh ini bener nggak sih? Nah, kayak gitu. Jadi tidak ditelan mentah-mentah gitu. Nah, kalau saya seperti itu. Nah, Pak, kalau misalkan kayak yang sekarang kan marak nih ya, Pak, ya, ada copy trading, kayak gitu, forex gitu, itu sebenarnya secara hukum kayak di Bapepti, legalitasnya itu gimana sih, Pak? Kalau di Bapepti kadang mereka ada izinnya dari Bapepti. Cuman masalahnya pada saat mereka... Kan udah legal ya, Pak? Apanya? Copy trading udah legal ya Pak ya? Copy trading saya belum tahu, karena kalau saya belum tahu nih, karena ada kayak yang semacam kayak binomo segala itu kan, saya juga nggak tahu apakah itu sudah ada izin dari Bapepti, mesti dicek dulu. Tapi meskipun ada izin dari Bapeptinya, teman-teman juga tetap harus hati-hati. Kadang-kadang marketingnya itu dalam menawarkan produknya itu mereka cuma menawarkan untungnya doang, tapi tidak tidak mengedukasi risikonya seperti ini loh kalau kalian trading ini. Nah, padahal yang paling penting itu adalah risikonya dulu seperti apa. Karena di balik risiko kan tadi semakin tinggi risikonya pasti keuntungannya semakin tinggi juga. Nah, itu. Pak, jadi, kalau itu ada yang nanya Pak, Bitcoin tuh Pak gimana tuh Pak? Secara hukumnya, secara legalitasnya, regulasinya itu gimana Pak? Bitcoin secara regulasi belum ada di Indonesia. Jadi baik oleh OJK maupun Bank Indonesia regulasinya belum ada. Jadi tidak cuma Bitcoin tapi cryptocurrency ya, mata uang yang kripto itu kan ya, yang virtual itu secara regulasi itu belum ada di sini. Nah, gitu. Berarti kalau secara regulasi belum ada ya, berarti kalau teman-teman mempertanyakan apakah ada perlindungan atau apa ya, berarti belum ada perlindungan ya Pak ya. Kalau belum ada. Pengalaman saya tuh sebenarnya perlindungan yang paling ini banget itu di saham ya. Di saham, jadi pasar modal ini kalau saya lihat memang secara peraturannya baik dari OJK maupun IDX juga udah rapi lah istilahnya, udah lama. Betul. Gitu. Oke. Nanti kita akan bahas saham ya teman-teman ya. Ada yang minta bahas TKIM, PTBA. Oke.
Kenapa Indodax.com bisa jalan terus? Sebenarnya kalau kita ngomongin forex ini udah di luar ranah IDX nih Pak ya. Nah kita ngobrol Betul. tentang investasi yang di dalam ranahnya IDX aja nih Pak. Jadi apa aja Nah, sih investasi yang ini investasi di pasar modal yang dalam ranah IDX ini? kalau di pasar modal itu ada tiga ya, saham, obligasi, dan reksadana. Gitu. Jadi pada pasar Saham modal, tapi obligasi dan iya betul itu. kayaknya nih pemerintah terakhir kemarin udah habis terbitin ORI 17, ada terbitin apa lagi ya, surat utang apa lagi gitu Pak? Kalau yang retail memang baru ori 17. Kalau yang non retail, kalau retail itu kan karena pecahannya 1 juta rupiah kan, dan kelipatannya dan bisa dibeli maksimal sampai 3M. Nah itu memang dikhususkan untuk masyarakat. Nah kalau yang non retail itu kayak seperti surat utang negara, ada yang kodenya FR ya kan, FR berapa itu fixed rate. Nah itu memang tidak untuk retail karena pecahannya itu nominalnya kalau mau membeli ya sekitar minimal 1 bio ya kan, 1 miliar. Jadi Hmm. tidak untuk retail. Tapi kalau Hmm. teman-teman mau punya uang segitu ya mau beli itu juga boleh sebenarnya gitu. Oke, 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 oke. Nah, ini teman-teman udah pada nanya-nanya saham, saya sambil seling-seling untuk bahas saham ya, Pak ya. Nanti kita Siap. nanya-nanya lagi tuh tentang berbagai hal yang kita belum tahu Ya. dari IDX gitu. Oke, jadi ini teman-teman tadi banyak banget yang nanya, IHSG di mana ya, PSBB ini diperpanjang gitu. Kalau aku perhatiin sih ya, sebenarnya meskipun kemarin kondisi PSBB beberapa bulan kemarin itu IHSG naik-naik aja. Jadi sebenarnya tuh nggak terlalu, kalau saya lihat pasar saham saat ini tidak terlalu terkorelasi secara direct langsung dengan perekonomian gitu. Dan kemarin kan ketika saya nge-live yang sebelumnya juga teman-teman mungkin udah dengar ya, bahwa pasar saham itu bergerak mendahului GDP. Jadi GDP belum pulih, dia udah pulih duluan gitu. Pertanyaannya kan ini recovery-nya recovery yang benar-benar recovery atau bakalan turun lagi. Nah, ini teman-teman, saya akan kasih lihat ini ya teman-teman ya. Jadi IHSG saat ini nih, ini masih dalam masa indecision banget nih ya teman-teman. Indecision artinya apa? Ini tadi trennya berbalik naik, terus sideways naik, sideways. Nah, apakah dia akan lanjut untuk uptrend lagi? Kita akan lihat aja nih. Jadi penentuannya sebenarnya mau balik uptrend lagi atau enggak, penentuan yang pertama di angka 5.000 ini. Ini kan ada MA 100 dan kemudian setelah itu nih ada di angka 5.100 sekian, 5.150. Aku naikin dikit ininya pas di ekornya di sini gitu. Jadi sekarang sebenarnya benar-benar indecision banget untuk jangka pendeknya. Ya, jadi kalau secara statistik bulan Juli itu memang lebih banyak naik daripada bulan Agustus. Cuman saya tetap mewaspadai keluarnya laporan keuangan di kuartal 2 yang memang sangat-sangat biasanya ini kalau kita lihat ya kemungkinan besar akan sangat terganggu sekali oleh karena COVID-19 ya. Jadi kemarin COVID-19 beberapa bulan kemarin ini ya, dan ini IHSG juga kalau kita lihat udah beberapa bulan naik, udah agak-agak overbought juga dalam jangka pendek gitu. Jadi strategi saya saat ini masih sama sih. Aku masih fokusnya cari saham-saham yang habis jatuh dalam, terdiskon dalam. Contohnya ini aku bahas satu saham ya. Ini konteksnya trading teman-teman ya. Aku nggak dalam konteks investasi. Kemarin kalau PTBA konteks investasi itu udah dibahas waktu saya lagi nge-live dengan Pak Jemi. Intinya ada plus minus lah kalau mau investasi di PTBA ini. Jadi kalau mungkin dalam jangka menengah beberapa bulan ke depan itu investor mungkin masih takut dengan harga minyak dan perlambatan perekonomian, permintaan batu bara masih rendah. Tapi kalau untuk jangka panjang saat ini PTBA ini juga sudah sangat terdiskon valuasinya gitu. Jadi ya ada kacamatanya masing-masing untuk jangka menengah dan jangka panjang. Nah, kalau jangka pendeknya gimana? Ini jangka pendek sih saya udah masuk beberapa hari yang lalu sih gitu. Sebenarnya nggak pas di harga yang murah-murah banget. Ini kan terendahnya di harga 1980-an sekitar 2000-an ya. Ini area round number yang sangat kuat gitu. Saya dapatnya sekitaran 20-90-an di sini gitu. Jadi mungkin teman-teman yang udah punya PTBA beberapa hari ini mungkin sempat menunggu-nunggu, menanti-nanti ya. Jadi ya ini tadi mulai ada tanda pembalikan arah gitu. Apakah besok masih ada kemungkinan untuk naik? Kalau aku lihat nih menariknya di sini nih, meskipun dia turun selama beberapa hari,
Tapi pas dia turun di sini, ini volume transaksinya rendah kok. Jadinya kemarin juga turun, saya sempat floating loss itu sekitar 3-4%-an, ya aku biarin aja gitu. Dan sekarang dia membalik arah ini, hijau dengan volume yang agak tinggi. Jadi ini si PTBA ya untuk short term masih bisa ditahan, masih bisa hold lah gitu. Masih nanti mungkin profit takingnya um, ada kemungkinan dia akan bergerak less than a month, itu nutup gap sampai ke area 2.300, tapi tetap simak live saya terus aja. Ya, jadi 23 sampai 24 ini masih bisa dalam rentang waktu kurang dari 1 bulan. Jadi buat trading and investing tuh mesti sabar sih sebenarnya gitu. Oke, itu tadi aku bahas satu saham. Oke, sekarang kita mau ngobrol lagi nih bareng dengan Pak Cahyo. Pak Cahyo, ini nih, kita mau nanya teman-teman juga ya Pak ya. Siapa sih teman-teman di sini yang sama sekali belum pernah buka akun saham? Biasanya tuh kalau yang follower aku Pak, yang ikut aku live tiap hari, ini mereka udah di saham, bahkan ini nungguin live tiap hari itu dapat konsultasi saham tiap hari gratis gitu Pak. Sampai kadang-kadang tuh saking ini biar sahamnya dibahas tuh diulang berkali-kali, saya sampai apal namanya gitu Pak. Jadi semangatnya luar biasa. Nah ini, makanya teman-teman di sini saya pengen tahu nih siapa teman-teman di sini yang belum punya rekening saham. Ribet daftarnya. Tuh ada tuh bilangnya tuh. Iya, saya. Coba saya dan daerah mana? Saya dan Anda tinggal di provinsi mana gitu. Coba. Saya misalkan Anda di Sulawesi Selatan atau saya Kalimantan Tengah. Coba tulis deh. Kita pengen tahu nih teman-teman. Oh, banyak tuh ternyata tuh Pak. Belum 5 account. Wah, itu. Baru 1 belum 2. Jakarta itu ada. Ya. Saya Jakarta. Saya Palembang, saya Jakarta. Ini pertanyaan saya adalah yang sama sekali belum punya akun saham nih. Oke, nah teman-teman, buat teman-teman yang belum punya akun saham, saran saya adalah teman-teman masuk ke ellendesme.com/kci, itu ada kelas untuk buka rekening saham. Ya, dan kelas ini bersama dengan Indonesian Stock Exchange, nanti yang Kalimantan Tengah bareng Pak Cahyo nih. Jadi teman-teman nanti akan dibimbing dasar-dasarnya gimana, Terus kemudian buka akunnya gimana, itu ada sekuritas juga. Jadi tuh Pak, saya suka. Terus yang ketiga ada saya juga ya. Nah Pak, saya nih sering banget ditanyain nih sama teman-teman nih ya, terutama yang baru mau mulai, sekuritas buka di mana gitu. Wah, saya bingung juga mau jawabnya gimana. Nanti saya jawab satu sekuritas, nanti dikira saya endorse gitu. Iya, betul. Ya, padahal sekuritas yang bagus. Nah, maka dari itu kita bergabung di dalam KCI ini ada sekuritas-sekuritas yang memang pilihannya tuh gimana, memberikan servis yang terbaik untuk nasabah. Nah, ini di setiap KCI ini sekuritasnya beda-beda. Jadi saya independen. Oke. Nama sekuritasnya apa? Aduh, nanti KCI Kalimantan Tengah sama siapa ya, Pak? Iya. Ganti-ganti sih. Nah, kebetulan sama Pintrako nih. Besok sama Pintrako, nanti next KCI lagi Kalimantan Tengah itu udah ganti lagi teman-teman gitu ya, karena kita independen. Oke, bagi akun M-Trade dong. Oke, nanti sore. Sore lagi, ini udah sore ya. Emang saya tinggal di mana? Ini malam ini. Ini malam ya. Ini malam ya, nanti di akhir sesi ya. Oke. Kalau KCI pakai e-smart bisa nggak ya? KCI ini kelas. KCI ini edukasi teman-teman. KCI ini bukan platform gitu ya. Sekuritasnya kebetulan nanti bersama dengan Pintrako. Nah, next nanti ada ganti lagi tuh. Jadi teman-teman, tiap daerah sekuritasnya lain-lain. KCI itu kelas calon investor. Jadi kalau teman-teman masuk ke ellendesme.com/kci, di situ milih lokasi dulu tuh. Wah, kemarin saya salah nih Pak. Saya kasih nama email ini dulu, terus teman-teman pilih lokasinya random gitu. Jadi setiap KCI kita berharapnya tuh kan dari daerah Pak. Nah, terus ternyata dari Jakarta masuk ke Jawa Timur dan seterusnya. Nah, ini teman-teman pilih dulu lokasi teman-teman. Kenapa? Biar nanti bisa di-follow up dengan baik, dibantu dengan baik oleh Bursa Efek setempat gitu. Nah, Pak Cahyo, kalau Kalimantan Tengah ini mencakup di kota mana aja sih, Pak, nanti? Kalimantan Tengah itu ada 13 kabupaten kota, tapi yang besar tuh
Palangkaraya, kemudian ada Sampit, Pangkalan Bun, kemarin aku iklannya sampai ke Seruyan juga, terus ke apa namanya Tamyang Layang, terus kemudian mana lagi ya, Nangabuli, Kelamandau, Gunung Mas. Jadi memang kemarin saya sengaja pasang iklan di FB, di link ke apa namanya ke Instagram. Daerahnya saya ini satu-satu. Jadi kalau dilihat di daftar di apa namanya, kemarin kan saya lihat juga di daftar pesertanya yang udah daftar itu memang ada beberapa daerah di luar Palangkaraya ya. Jadi ada yang dari Kota Waringin Timur, Sampit, ada yang dari Kota Waringin Barat, Pangkalan Bun, ada yang dari Seruyan juga. Kemarin saya lihat juga. Nah, jadi mudah-mudahan sih ini untuk menjangkau memfasilitasi teman-teman yang ada di luar Palangkaraya. Karena sekuritasnya cuma ada di Palangkaraya, Mbak Ellen. Jadi apa namanya? Ini edukasi online itu memfasilitasi teman-teman yang ada di luar Palangkaraya, di luar Sampit dan Pangkalan Bun. Karena Sampit Pangkalan Bun ini sementara ini kita lumayan sering kita bikin edukasi di sana. Nah, di luar 3 kota ini memang agak-agak jarang karena juga dari sisi geografis jaraknya juga jauh juga, dan apa namanya, apalagi di masa sekarang ini ya tambah lagi kesananya gitu. Menarik. Ini ada yang ini nih. Ini saling tanya-tanya nih, kamu masuk KCI mana? KCI mana? Ikut provinsinya ya, ikut provinsinya. Pokoknya ikut provinsinya. Nah, jadi yang menarik nih Pak, saya baru tahu di Pulau Jawa, terutama Jawa Tengah, itu KCI-nya bagi jadi 3 area, KP ya. Jadi Jawa Tengah 1, Jawa Tengah 2, terus Yogyakarta itu juga. Ya benar, ada beberapa daerah di luar Yogyakarta masuk ke Jogja juga gitu. Jadi teman-teman nggak usah pusing milih KCI mana, pokoknya sesuai daerah masing-masing, nanti dari sistem kami itu akan langsung cariin Anda jadwal KTI di area yang terdekat Anda gitu. Nah, ini kebetulan tadi ada yang udah daftar Banten, padahal aku belum jadwalin sama Banten. Segera ya, besok saya akan hubungin nih segera nih KP-KP yang belum saya jadwalkan. Oke. Teman-teman, ini tadi ada yang nanya juga nih ya. Oke, jadi teman-teman kalau mau buka rekening saham langsung ikut KCI aja. Kenapa? Karena ini ada Bursa Efek Indonesia. Ya, jadi buat yang penasaran, ini saham ini aman nggak sih? Dan seterusnya, dan seterusnya. Kalau saya yang ngejawab kan, saya bukan dari regulator juga ya Pak ya. Saya paling bisa ngejawabnya tentang cara beli jual saham tuh gimana. Cara milih saham gimana, cara fundamental, teknikal, itu saya bisa gitu. KCI Bandung ada dong, Jawa Barat ada. Ya. Banten segera saya jadwalkan. Oke, Pak, kalau dari bursa sendiri nih Pak ya, ada beberapa saham yang kena ini loh Pak, ada tanda flag itu loh Pak. Itu biasanya kalau masuk kategori UMA ya? Nah, itu dia Pak. Saham-saham yang masuk UMA itu unusual market activities. Ya, itu artinya saham-saham yang harus diwaspadai pergerakannya oleh investor retail. Nah, kita kan perlu tahu nih Pak. Nah, saham-saham seperti apa aja sih Pak yang masuk pada UMA ini? Biasanya jadi yang biasanya pergerakannya nggak wajar. Pergerakannya wajar itu gimana? Dari sisi frekuensi dan juga volume. Katakanlah biasanya frekuensi perdagangannya cuma kecil, jarang-jarang tiba-tiba rame. Nah, terus atau katakanlah volume perdagangannya cuma kecil, tiba-tiba meningkat. Harganya biasanya diem, tiba-tiba nggak ada berita apa, tiba-tiba terus yang transaksi jual belinya banyak, harganya naik. Nah, itu yang harus diwaspadai karena kadang investor kan suka terjebak kan. Ini kok sahamnya tiba-tiba gerak, ikut-ikutan beli Nah, ternyata begitu dia beli harganya turun ya kan. Istilahnya jadi rugi. Nah, untuk melindungi investor maka kita istilahnya memasukkan kategori saham-saham tersebut ke dalam UMA. Nah, nanti pada saat dimasukkan ke UMA, nanti dari Bursa Efek Indonesia akan menghubungi emiten yang bersangkutan. Ini kok pergerakan sahammu tiba-tiba bergerak liar, ini ada apa? Kamu ada berita apa? Ada corporate action apa? Ada rencana apa? Gini-gini. Nanti minta penjelasan. Nah, nanti kalau misalnya dalam beberapa hari tidak ada ini, terus bergerak liar, nanti setelah UMA itu nanti stepnya adalah suspend dulu. Kan ada beberapa yang disuspend kan.
disuspend. Nah, nanti kalau ternyata sudah ada balasan dari apa namanya emitennya itu nanti suspend dibuka lagi. Jadi kalau UMA kalau misalnya apa namanya masih gerakannya makin mencurigakan, nanti biasanya dari bursa akan melakukan suspensi. Jadi teman-teman hati-hati dengan saham-saham seperti itu. Kalau memang mau trading ya harus disiplin, stop loss juga. Betul. Karena kalau yang kalau saham-saham seperti itu tuh nggak bisa disimpan. Jadi kalau misalnya udah turun mau disimpan ya kita entah kapan geraknya lagi kita nggak tahu. Bisa tahun depan. Bisa kalau disuspend terus kemudian akhirnya ujung-ujungnya di listing kan juga kasihan teman-teman. Jadi waspadai saham-saham yang apa namanya masuk kategori UMA tersebut begitu. Oke. Pak mau nanya nih Pak, kalau gimana kita bisa tahu sih saham-saham yang masuk UMA itu bisa dilihat di mana? Biasanya ada di website idx.co.id, Bursa Efek Indonesia itu ada biasanya. Di website IDX ya, gitu ya Pak ya? Oke. Oke teman-teman, nah itu tadi informasi dari Pak Cahyo ya tentang perlindungan investor, perlindungan untuk trader-trader saham juga tentunya ya. Jadi Bursa Efek itu ada kasih tanda atau flag buat perusahaan-perusahaan yang memang lagi dipertanyakan gitu ya, mungkin secara frekuensi, secara aktivitas beli jual, bisa juga karena dia terlambat di dalam memberikan laporan keuangan. Nah, kalau kita lihat ada perusahaan-perusahaan yang dia seringkali terlambat memberikan laporan keuangan, kita harus berhati-hati banget gitu ya. Karena laporan keuangan kenapa terlambat? Mungkin dia berantakan pencatatannya atau gimana, kita nggak tahu apakah ada manipulasi nggak, kita nggak tahu gitu. Pak, ini gimana, tadi ada yang nanya nih Pak, gimana kalau pandangan dari bursa tentang saham-saham yang di angka 50, nggak disuspensi, tapi maksudnya dia di angka 50, terus tidur, terus itu jadi hidup enggan, mati tak mau. Itu gimana Pak? Biasanya kalau saham-saham yang di harga 50 ya saham gocap itu memang dari sisi fundamental kurang bagus ya. Dilihat laporan keuangan nanti kalau teman-teman lihat sendiri, kebanyakan hampir 90% itu perusahaannya rugi. Ada beberapa yang untung tapi harganya 50 itu ada kalau teman-teman lihat. Nah, kalau mau apa namanya mau istilahnya spekulasi ya bolehlah 50. Ada beberapa saham yang memang masih profit tapi harganya 50. Nah, biasanya sih karena itu istilahnya kan supply and demand ya. Orang kalau melihat perusahaannya kira-kira nggak menarik ya akhirnya harganya segitu. Dan beberapa saham memang ada beberapa yang memang track record-nya memang kurang begitu bagus ya. Jadi kalau teman-teman paham maksudnya, nah itu sudah tahu sendiri. Jadi hati-hati. Memang kadang ada beberapa yang waktu itu misalnya contohnya apa ya? Saya lupa. Jadi ada beberapa ada saham yang masuk di yang tambah udang tuh apa ya namanya ya? Cepro ya waktu itu ya, kalau nggak salah. Cepro kan sempat 50, terus waktu itu sempat keluar dia bisa bayar utang obligasinya, tampaknya mulai jalan, akhirnya naik lagi. Tapi kan memang tidak semua saham di harga 50 seperti itu. Memang tiba-tiba ada yang apa namanya, kemudian dia ada perbaikan dari sisi fundamental, nah itu bisa ibaratnya kita dapat durian runtuh ya kan, beli di 50 jual di 100 ya kan, siapa yang nggak mau. Cuman tidak semua seperti itu. Bumi juga pernah kan di 50, kemudian ada berita apa, terus kemudian naik lagi, sekarang balik lagi. Nah, ini kayaknya teman-teman semua udah banyak yang pengalaman nih. Teman-teman, sebutkan saham gocap. Ini bukan giveaway, Anda tidak dapat hadiah. Sebutkan saham gocap. Aja, teman-teman. Nah, saham gocap yang masih profit apa perusahaannya coba? Nah. Saham gocap yang masih profit. Pak, mau nanya nih Pak ya. Ini kan ada beberapa perusahaan tuh yang entah saya salah atau enggak ya, sempat dengar-dengar juga gitu. Contohnya kayak Aisyah tadi ada yang mempertanyakan juga apakah akan di delisting dari bursa gitu. Jadi kalau nanti misalkan sampai Aisyah di delisting tuh, itu nasib investor yang dulu udah pernah beli saham itu terus kemudian kena suspensi lama, terus kemudian di delisting, itu caranya gimana nih Pak supaya investor supaya nggak rugi gitu Pak? Kalau mungkin dari delisting, sebelum delisting biasanya kita lihat dulu kalau memang masih diperdagangkan di pasar nego, nah itu mungkin teman-teman bisa jual di pasar nego. Tapi kalau enggak, kayaknya kalau delisting susah ya ininya ya. Menurut saya sih kalau udah delisting memang kemungkinan untuk menjual apa namanya
sahamnya kembali agak sulit karena kan kecuali mekanisme di luar OTC ya. Tapi kalau delistingnya atas permintaan emiten sendiri, nah itu beda kasus. Kalau delistingnya karena perusahaannya, ya biasanya kalau delisting atas permintaan sendiri seperti contoh Aqua, Sari Husada itu kan sebelum dia nah sebelum delisting mereka akan membeli semua saham yang beredar terlebih dahulu. Nah itu kalau delisting sukarela. Tapi kalau delistingnya karena ada suatu kasus ya memang beda sendiri. Jadi hati-hati. Jadi teman-teman hati-hati kalau membeli saham, lihat selalu fundamentalnya seperti apa. Kalau memang dari kuartal 1, kuartal 2 memang kinerjanya menurun ya nggak adanya cut loss aja kan. Jadi ibarat cinta kalau sudah tidak bisa dipertahankan ya sudah, kita mencari cinta yang lain. Iya. Itu kalau masih belum nikah gitu nggak apa-apa itu Pak. Iya makanya. Kalau cincinnya ada berapa tuh? Cincinnya berapa Pak? Istri tetap satu ya Pak ya? Satu dong. Cincin 2, istri 1, anak 1. Iya, ada anak 1. Halo Jambi, kapan-kapan kita nge-live yuk. Oke. Jadi kalau menurut saya sih ya teman-teman ya, bicara tentang saham UMA, bicara tentang saham-saham yang ada flagnya kayak gitu, dan bicara tentang suspensi. Ini lucunya gini teman-teman. Jadi ada saham yang disuspensi itu karena faktor jangka pendek aja, belum tentu dia jelek gitu, belum tentu. Jadi kayak dulu aku pernah tuh tahun 2016 kalau nggak salah tuh ya, itu saham Indika ya, batu bara itu. Jadi dia naik tuh kenceng banget, naiknya kenceng banget lah, pokoknya luar biasa, naik dalam 3 hari tuh kenceng banget, puluhan persen kayak itu terus. Nah di situ dia kena UMA terus kemudian disuspensi selama 3 hari gitu. Tapi ketika saya lihat-lihat juga dia punya fundamental oke, jadi ya saya tenang-tenang aja. Akhirnya benar selang 3 hari dibuka. Dan biasa kalau saham habis disuspensi setelah 3 hari itu, suspensi nggak harus 3 hari anyway. Ada yang lama, hanya Bursa dan Tuhan yang tahu. Mungkin Bursa juga nggak tahu nih buka kapan gitu loh. Tapi, saya juga kadang nggak tahu. Nah, betul itu dia. Jadi sampai dari emiten itu dia berubah kan, ada situasi yang menunjukkan perubahan yang baik gitu kan. Nah, kembali lagi ke saham Indi waktu itu. Memang setelah disuspensi itu terus kemudian banyak yang profit taking. Sahamnya tuh turun gitu. Terus waktu itu saya jual juga, saya profit taking juga. Tapi ketika kondisi sudah mulai normal, udah mulai membaik, ada peluang lagi, saya masuk lagi. Dan itu juga nggak apa-apa gitu. Nah, aku juga pernah nih trading Aisyah. Aisyah ini termasuk perusahaan yang dulunya merupakan institution darling. Jadi apalagi dia bisnisnya tuh bisnis modelnya cakep banget nih ya. Bisnis modelnya jualan beras. Nah, iya consumer good. Jadi kalau sekarang istilahnya tuh saham yang menarik untuk sektor ini tuh Hoki. Terus kemudian Cleo, terus kemudian Sido, itu untuk second linernya. Kemudian Mayora. Nah, untuk si Aisyah ini tuh semua suka dulu lihat fundamentalnya menarik banget gitu. Kalau karena saya nggak cuma beras dulu, benar dan itu dia juga ada makanan kecil, snack. Terus kayak mie telur 3 ayam apa kalau nggak salah tuh ya. Itu bener nggak sih? Jangan tuh mereknya ICBP. Aku salah sebut merek. Pokoknya ada mie-mian gitulah. Jadi waktu itu aku sempat beli juga. Cuman karena memang saya sebenarnya lebih banyak ke trading ya. Jadi saya tuh kalau investasi jangka panjang, saya maunya benar-benar pada saham-saham yang big caps, blue chip, dan waktunya terdiskon. Dan momen itu tuh cuma terjadi 2008, 2020 ini gitu, sepanjang saya udah di pasar saham. Jadi ketika pada momen Aisyah waktu itu masih cakep-cakepnya, Aisyah cakep-cakepnya, waktu itu saya juga sering beli dan hold kayak gitu, lumayan lama gitu. Nah, terus kemudian dia mulai bermasalah, mulai saya dengar baca berita bermasalah, kemudian secara teknikal juga udah nggak bagus, saya keluar, take easy. Jadi ada plus minus sih ya teman-teman kalau mau jadi
investor sama jadi trader tuh ada plus minusnya. Kalau jadi trader kita bisa cepat keluar gitu. Maksudnya tuh apapun yang terjadi tuh kita cepat keluarnya gitu loh. Jadi untung keluar gitu. Trader itu nggak melulu yang harian. Nah, bicara tentang trading jangka menengah itu sekitar 6 bulanan, 3 sampai 6 bulanan itu trading juga. Strateginya beda. Kalau di IMT itu dibedain. Nah, kalau bicara tentang investasi, investasi berhubung beli dan simpannya dalam waktu yang lama, saya juga membelinya tuh pilihan sahamnya super selektif, kemudian timing belinya juga super selektif. Saya Betul. nggak mau nih jadi investor yang gimana ya, investor yang rugi banyak dan harus menghibur diri. Misal gini, wah investasi tapi rugi 50-70%, kemudian menghibur diri, oh ini perusahaan fundamental masih bagus kok. Kalau sampai terjadi seperti itu, salah di mana? Oh bisa jadi salah pada timing belinya. Kedua, bisa jadi salah pada melihat bisnis modelnya. Nah, contoh nih ya, saya ada beli akhir-akhir ini saya ada beli beberapa perusahaan untuk investasi. Jujur kata, kalau portofolio aku cek dulu ya, yang buat investasi jangka panjang dengan yang buat trading, teman-teman, ini kan akunnya aku bedain nih, dua aku bedain. Satu buat trading, satu buat investasi ya. Kalau teman-teman lihat portofolio saya buat trading dan investasi, itu pasti saat ini loh, itu lebih cakep yang buat trading. Kenapa? Karena kan memang saya ambil untungnya jangka pendek, jadi kelihatan lebih hijau lah gitu. Sedangkan kalau kayak investasi, saya ada beli beberapa saham, suaranya kok bisa balik ya? Oke, jadi kalau untuk investasi, aku ada beli beberapa saham itu memang sampai sekarang posisinya masih merah, merah tuh masih rugi. Nah beda sama yang aku tradingin. Cuman saat ini ruginya dikit-dikit, nggak ada sampai 10% tuh nggak ada. Kenapa saya bilang tadi saya nggak mau rugi sampai 70%, tapi rugi less than 10% for investing still okay. Karena tahun 2020 ini memang kan secara valuasi masih terdiskon. Jadi kalau investing ngelihat time frame-nya dalam jangka panjang, nah 2020 tuh di bawah di sini. Jadi nanti saya percaya 2021, 2022 itu udah recovery. Instead of saya taruh uang saya di deposito, ya harus ada diversifikasi. Cash tetap ada di deposito, ada. Namun sebagian juga saya taruh di investing ini di saham tahun 2020, return-nya sekitar tahun 2021 nanti pasti 20% juga dapat gitu. Nah, kalau sama trading ditanya return-nya gedean mana, ya beda. Kalau trading lebih cepat gitu. Jadi nggak bisa dibandingkan lah. Intinya sih aku cuma mau ngomong kaitannya dengan saham-saham yang tadi teman-teman pertanyakan keamanannya, terus kayak ada contohnya Aisyah atau saham-saham yang lainnya, Tele apa. Nah, itu tuh teman-teman kalau berinvestasi pilihnya sebaiknya blue chip deh, saham-saham big caps ya. Kalau untuk yang saham second liner-nya benar-benar selektif banget dan porsi di dalam portofolio jangan gede gitu. Istilahnya tuh kayak misalkan punya 5 saham buat investasi ya, 4 saham atau 80% blue chip, 20% di second liner. Nah, itu namanya manajemen resiko. Oke, ini banyak yang nanya nih, Pak Cahyo lagi flu ya Pak ya? Enggak, kebanyakan sepedaan. Ini dia nih, ini kita cari emiten yang jual sepeda di bursa efek, ada nggak ya ini ya? Banyak nih yang lagi PSBB. Kayaknya belum ini. ada deh. Belum ada ya? Belum ada. Belum ada. Padahal banyak yang lagi naik daun kan yang apa namanya? Ada pabriknya yang di Kendal itu kan, Elemen itu kan lagi naik daun kan. Jadi jualannya kan apalagi sekarang ini apa namanya habis-habis terus. Jadi itu juga belum ini sih. Tapi nggak tahu sih teman-teman mungkin Mas Fani yang di Semarang mungkin sudah pendekatan ke apa namanya Elemen. Nah, itu belum. Mudah-mudahan sih. Iya, Gitu. pada perhatian nih Pak netizen Pak. Tadi ada yang nanya Sido muncul oke. Kalau untuk laporan keuangannya saya belum cek secara detail, tapi saya sempat ngecek beberapa waktu yang lalu tuh cukup oke ya. Nah, sedangkan kalau untuk yang menarik perhatian, ini ada, sebentar teman-teman.
TKIM nih ya, TKIM ini labanya meningkat tajam di kuartal 1 tahun 2020. Jadi laba neto yang diatribusikan ke pemilik entitas induk itu sekitar 156,24 juta US dollar, itu naik 225,97% ya dari laba neto pada tahun sebelumnya. Jadi pada kuartal 1 tahun 2019 dulu 47,93 juta US dollar gitu. Nah, itu EPS TKIM tuh naik kenceng ya. Jadi EPS tuh earnings per share laba bersih setelah pajak dibagi dengan seluruh jumlah saham yang beredar gitu ya. Jadi ini EPS-nya naik kenceng nih ya pada kuartal 1 kemarin ini, dan saya juga bingung sih dia tidak terdampak COVID-19 gitu. Padahal ini ya kantor-kantor yang pakai kertas juga tutup, terus kemudian tapi WFH butuh kertas juga ya kayaknya ya. Terus anak-anak sekolah juga ini, terus logistik di COVID-19 ini juga di logistiknya ya COVID-19 ini juga pastinya juga terimbas gitu loh. Nah, kita lihat nanti di kuartal 2 gimana. Kuartal 2 adalah kuartal yang banyak tekanan ya. Jadi bentar lagi pasti juga keluar laporan keuangan di kuartal 2 gitu. Oke. Kalau kata apa namanya? Kemarin kan saya ngobrol dengan Mas Ryan kan ya. Ryan Filbert ya. Bukan Ryan Pono ya. Jadi Ryan Pono tahu nggak? Hah? Teman saya itu. Oh iya. Ryan Filbert teman saya. Oh iya, Ryan Filbert. Karena ada Ryan Filbert, ada Ryan Pono. Kalau Ryan Pono kan penyanyi ya kan. Jadi kata Mas Ryan itu di bulan-bulan ada beberapa bulan yang pas marketnya itu turun. Katanya sih Mei, Juli, Oktober kalau nggak salah. Katanya begitu. Cuma waktu saya live dengan beliau seperti itu. Nah, mungkin itu terkait juga dengan laporan keuangan semester 1 yang akan keluar. Karena mungkin kalau di kondisi normal, laporan keuangan semester 1 nggak terlalu pengaruh ya. Kondisi normal mungkin malah membaik. Tapi kalau di kondisi seperti ini kan mungkin juga ada kekhawatiran bagi investor bahwa laporan keuangan semester 1 nanti akan berbeda sekali dengan laporan keuangan kuartal 1. Karena kuartal 1 kan masih belum mencerminkan mulainya COVID ini kan. COVID kan mulai di bulan Maret. Sedangkan laporan kuartal 1 kan Januari, Februari, Maret. Ya kan? Jadi nanti penentuannya itu nanti di bulan ya setelah bulan Juni. Berarti biasanya kan keluar paling cepat bulan Juli, Agustus. Nah, itu nanti teman-teman kalau mau dapat saham blue chip yang bagus nanti mungkin boleh kolek lagi di sekitar situ. Karena saya yakin beberapa blue chip pasti laporan keuangannya pasti akan semester itu pasti akan turun. Gitu. Jadi teman-teman nih yang mungkin penasaran ya produknya ya, sebenarnya dia bukan cuma kertas, tapi tadi benar juga ya teman-teman ya, tisu mah butuh terus orang-orang ya. Ini oh iya, ini Ciwi Kimia ya, ini seperti sekarang nih Pak Cahyo juga butuh tisu. Lagi sedikit flu itu ya. Oke. Terus ini chemical, ini dia ada bikin juga. Terus karton box. Nah ini karton box ini saya nggak tahu nih karton box kayak apa yang dia bikin nih ya. Ini kayaknya, ini kan kalau buat ini Starbucks dia bikin kayak gini buat ini ya, buat take away ini bagus gitu. Terus kemudian juga ini banyak sih produknya ya. Ini buat online shop juga mereka perlu karton box juga nih. Mungkin juga pengaruh yang Jakarta mulai melarang apa namanya penggunaan kantong plastik itu. Benar. Kan, ini juga pengaruh juga kan, nih. Mungkin ada sentimen positif dari situ juga sih itunya. Ini untuk apa namanya untuk online shop juga pengaruh sekali sih Pak ini. Dan kemudian ini tisu ya, tisunya ini buat free apa segala macam ini. Ya, banyak lah ya, banyak ini. Oke. Jadi secara teknikal juga menarik banget ya si TKIM. Cuman kalau untuk short term udah agak kemahalan ya teman-teman ya. Jadi chartnya ini untuk Ciwi Kimia. Nih, short term untuk jangka pendek yang mau swing trading ini udah agak kemahalan. Cuman kalau teman-teman yang mau pakai buat investasi jangka panjang, Ciwi Kimia lumayan menarik buat saya. Bisnis modelnya terutama ya. Jadi bisnis model dia termasuk bisnis model yang basic needs juga gitu. Dan kalau mau dibuat diversifikasi boleh sih teman-teman, cuman
investasi jangka panjang harus tetap memilih perusahaan yang kapitalisasinya gede, blue chip dulu, itu paling enggak sekitar berapa persen ya? 60-70% portofolio itu Anda pilih yang big caps dulu aja. Jadi kita juga ngikutin strategi investasi dari institusi-institusi gede gitu. Misalkan dari reksadana, ya itu jadi kita lihat mereka pasti belinya saham-saham yang big caps dulu. Kayak kemarin juga Pak Jamie Powell tuh dari Sukor Asset Management, pasti dia ketika market mau ya recovery, mau naik kayak gitu, Pak Jimmy tuh cari perusahaan-perusahaan yang memang secara beta atau keterkaitannya dengan IHSG besar. Nah, jadi memang kita harus combine. Jadi jangan semua-muanya untuk saham second liners gitu. TKIM kalau untuk jangka menengah masih oke loh. Dia masih oke, masih lumayan bagus. Dan naiknya belum kenceng banget dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang lain. Seperti contohnya TOWR, Tower Bersama, itu udah naiknya udah kenceng banget gitu. Terus dari bulan Maret kemarin. Terus kemudian kalau tadi ada yang nanya MNCN gimana, MNCN ini juga masih murah nih, masih di bottom sih. Kalau buat swing trading, MNCN ini bisa dilirik ya. Mungkin 1-2 hari dia akan ada pantulan atau technical rebound gitu. TKIM kesimpulannya masih oke untuk jangka menengah. Kalau untuk swing trading udah agak telat gitu. Oke. Pak Cahyo, ini kita udah hampir 1 jam nih Pak ya. Masih ada waktu dikit, Pak Cahyo, saya pengen minta nih Pak Cahyo gimana sih caranya supaya teman-teman bisa memanage resiko. Jadi manajemen resiko ini satu tema yang saya ulang-ulang terus gitu. Supaya teman-teman bisa mendapatkan banyak insight untuk mengantisipasi resiko dulu gitu sebelum masuk ke pasar saham. Kalau menurut saya sih kalau untuk meminimalkan resiko, yang pertama teman-teman harus belajar lebih dahulu, mempelajari produknya lebih dahulu. Saham itu seperti apa, risikonya seperti apa, terus belajar bagaimana cara melihat fundamental, laporan keuangan secara simpel. Terus kalau mau trading ya harus bisa paling nggak belajar grafik ya, teknikal. Itu nanti akan membantu teman-teman untuk meminimalkan risiko. Dan juga harus dilihat juga kalau teman-teman mau berinvestasi, pakailah uang dingin ya. Jadi jangan utang, jangan rumahnya digadein untuk beli saham, itu jangan ya kan. Tapi paling enggak dana yang memang tidak terpakai untuk kebutuhan apapun. Jadi kalau sewaktu-waktu misalnya harga sahamnya turun, itu tidak mempengaruhi perekonomian secara keseluruhan. Nah itu karena dari pengalaman 2008 kemarin banyak yang yang rugi banyak karena salah menggunakan margin gitu. Jadi ada beberapa yang tidak disiplin, akhirnya kerugiannya jadi tambah banyak. Jadi teman-teman kalau mau ini harus dibatasi juga resikonya seperti apa. Nah nanti kan Mbak Ellen kan sering mengajari tentang bagaimana stop loss ya kan. Stop loss-nya berapa persen, harus berani cut loss. Jadi kalau teman-teman mau trading, kalau mau meminimalkan risiko ya, kalau memang sudah turun, kena stop loss-nya harus dijual. Jangan terus berharap, wah ini nanti akan naik lagi. Nah, biasanya kalau orang yang terlalu berharap itu malah kenyataannya berbeda dengan yang diharapkan, ya kan? Wah, terlalu sayang juga jatuhnya juga nanti sakit. Nah, gitu. Jadi harus bisa merelakan kalau istilahnya kalau teman-teman trading itu kalau bisa merelakan, kalau memang dia waktunya pergi ya dia harus pergi seperti itu. Oke. Ini banyak yang nanya TLKM, Pak, gitu ya. Sampai saya tidak enak hati mau menutup, saya harus bahas nih. Ini yang nanya bukan satu orang aja nih. Ini nih teman-teman. Ya, Telkom ada gap. Ya, jadi untuk short term sih, saya nggak tahu kenapa ditanyain, mungkin pada nyangkut kali ya. Ini di area support sih sebenarnya. Jadi kalau teman-teman tanya dia bakalan naik nggak ya? Ya ada peluang naik, cuma naiknya nggak akan kenceng gitu. Jadi
kalau dibilang buy on weakness juga nanggung, jatuhnya kurang kenceng, masih asikan PTBA tuh jatuhnya kenceng tuh. Kalau sampai jatuh lagi ya kebangetan. Kalau jatuh lagi PTBA ya tinggal cut loss gitu aja lah. Oke. Nah terus untuk Telkom sendiri ya, kalau untuk investasi sekarang masih boleh nggak masuk di harga sekarang? Oh boleh banget gitu. Dan kalau nanti dikasih koreksi lagi untuk Telkom nyicil beli aja gitu. Ya ini Telkom daily-nya, ini monthly chart-nya kayak gini masih cukup oke sih untuk secara harga juga. Mayora oke banget buat invest gitu. Takes time ya. Kayak ICBP betul tuh ada yang bilang kayak ICBP itu nyerok ICBP dulu takes time berapa hari baru naik gitu. Terus karena dia kapitalisasinya lumayan gede tuh. Jadi buat naikin harganya juga butuh banyak buyer istilahnya kayak gitulah. Terus kalau Telkom nih aku sampai print loh Pak. Jadi sampai ini kadang diledekin sama temenku, ngapain sih lu print, enak juga lihat dari PDF. Saya kadang suka ini laporan keuangan saya print itu saya sebar di lantai Pak. Saya sebar di lantai, saya cocok-cocokin kayak gitu. Ini Telkom di full year 2019 dan ini di kuartal 1 2020. Nah, hasil pengamatan saya gimana? Kalau 2019 di akhir tahun dibandingkan dengan tahun 2018, si Telkom ini dia punya cash-nya naik. Jadi cash aku lihat balance sheet dia ya. Jadi cash-nya dia naik banget waktu itu, terus kemudian kalau di tahun 2019 kemarin juga penjualannya dia sebenarnya nggak naik kencang ya dibanding 2018. Terus kemudian juga labanya agak turun dikit dibandingkan tahun 2018. Tapi yang menarik ini kas dan setara kasnya dia naik gitu. Terus kalau di tahun 2020 ini Telkom kuartal 1 gimana? Di kuartal 1 tahun 2020 ini kalau cash-nya dia dibandingkan Desember kebetulan. Ini terjadi peningkatan cash juga gitu. Kalau pendapatannya dibandingkan dengan kuartal 1 tahun 2019 ini turun. Agak turun dikit. Nah, tapi kan ini belum mencerminkan kondisi ketika WFH dan lain sebagainya ya. Kalau prediksi aku kuartal 2 ini Telkom justru malah dia pendapatannya naik. Gitu. Jadi ya, kalau kuartal 1 dia benar harusnya naik. Jadi kalau kuartal 1 2020 ini secara year on year dia pendapatannya agak sedikit turun ya, dikit aja. Jadi dari 34.850 ini jadi 34.194 gitu. Terus kalau laba sebelum pajak dia turun juga untuk TLKM ini secara year on year. Cuma nanti kuartal 2 harusnya dia naik ini. Gitu. Kuartal 2 yang dilihat bentar. Oke, teman-teman, aku cuma mau kasih ini ya. Aku mau kasih satu tips buat teman-teman ya. Penting banget tips ini. Aku bakalan ulang-ulang terus tips ini. Kenapa? Karena super gampang banget sebenarnya tips ini. Kalau mau diikuti teman-teman nggak bakalan tuh yang namanya trading saham rugi banyak. Investasi rugi banyak nggak bakalan. Tipsnya adalah sebelum aku kasih giveaway malam hari ini ya. Tipsnya adalah kalau trading teman-teman ya. Yang pertama tentuin modal awal dulu, modal awalnya tuh harus senyamannya hati, nggak boleh terlalu gede. Kemudian yang kedua, tentukan jumlah beli saham. Nah ini kalau di EM-Trade, ini kita udah set. Kalau trader udah setahun ngikutin kita, EM-Trade udah setahun, itu istilah kata udah terbiasa lah. Dengan caranya gimana tuh udah biasa, kita kasih maksimal 10 saham. Tapi kalau saat ini yang baru bergabung 1 bulan, 2 bulan, bahkan sampai 6 bulan pun kita masih bilang pemula gitu. Kita kasihnya maksimal 5 saham. Nah, 5 saham ini dengan exposure berapa? Kalau market lagi jelek, kita kasih exposure-nya per saham 5%. Jadi kalau 5 saham dikali 5%, maka Anda masuk cuma pakai duit 25%. Kalau Anda udah berpengalaman, 10 saham dikali 5%, Anda pakai duit berarti berapa? 50% kan? 25 sama 50%. Ini udah experience, ini masih pemula. Pertanyaanku gini ya, kalau kalian masih pemula, pakai duit hanya 25% dari total portofolio, total modal,
pertanyaanku gini, kalau sampai teman-teman sejelek-jeleknya banget ya, sejelek-jeleknya banget, Anda 5 saham ini rugi semua 10%. Kira-kira dari semua portofolio, teman-teman bakalan rugi berapa nih? Ya, jadi aku ulang lagi. Jika Anda pemula, maksimal boleh punya 5 saham, kemudian masing-masing saham beli 5% dari total portofolio. Misalkan 100 juta, ya belinya 5 juta, 5 juta semua. Berarti total 25 juta dong ya. Batasnya kena nih, 5 saham 25 juta semuanya. Dan satu saham rugi maksimal 10%. Ternyata 10%-nya kena semua gitu, sejelek-jeleknya gitu. Jadi teman-teman rugi berapa persen dari 100 juta itu? Jawabannya adalah pinter banget, 2,5%. Jadi teman-teman, kalau Anda money management-nya benar dari awal, Anda nggak akan tuh mengalami yang sampai rugi gede. Jadi teman-teman di IM Trade, kalau saya bilang Anda mengikuti dari awal, benar-benar petunjuk kita step by step-nya diikuti, Anda nggak akan pernah sampai rugi gede, rugi bonyok gede nggak pernah. Pernah nggak kita rugi sampai 10%? Oh pernah, tapi bukan semua tradingan. Kadang rugi baru 1% juga kita udah cut loss gitu loh. Nah, caranya gimana supaya kita menjadi seorang trader itu tahan lama? Bukan cuma untung sekali dua kali kemudian hilang. Caranya justru kuncinya tuh di money management. Bukan hanya pada pemilihan saham. Trader yang pintar milih saham benar 8 kali. Dia bisa hasil akhir portofolionya lebih rugi daripada trader yang benernya hanya 5 kali aja. Nah, gitu. Oke, M-Trade banyak rugi akhir-akhir ini. Iya dong. Jadi kita akhir-akhir ini memang ada melakukan banyak pembatasan risiko. Karena kita melihat market juga sudah mulai slowing down. Kalau kita tidak melakukan pembatasan risiko, malah kerugian semakin besar. Waduh, itu malah kita malah mencelakakan orang gitu ya. Jadi kalau misalkan akhir-akhir ini rugi, kerugian dibatasin, itu wajar. Kenapa? Karena kemarin juga sebenarnya di awal Juni itu kita udah profit taking banyak. Nah, maka dari itu teman-teman gunakan money management yang bagus seperti yang tadi saya ajarin, dan kalau kita bicara tentang trading, kita juga jangan cuma melihat return trading itu dalam sebulan aja. Lihat return trading di dalam paling nggak 6 bulan sampai 1 tahun, karena ada bulan bagus, ada bulan jelek. Contoh, bulan Maret kemarin jatuh dalam, tapi naik tinggi. Saya bilang bulan Maret kemarin bulan bagus, peluangnya banyak. April juga bulan bagus. Masuk bulan Mei, wah Mei ini bulan kanguru nih, stagnan nih. Kemudian, ya, kemudian apa namanya? Masuk bulan Juni ya, bulan Juni itu mulai awal bulan tuh naik kenceng. Kemudian mulai pertengahan udah mulai stagnan. Nah, teman-teman yang nggak ngerti alasannya ya, kenapa sih kok misalkan beli saham Trinity itu kemarin polanya ada pola ini loh, pola super trader loh. Jadi Pak Doni Karyadi mungkin nggak tahu nih tentang cara trading dan cara investing. Nah teman-teman kalau ngelihat ini ya, kadang-kadang teknikal dan fundamental itu beda. Ini adalah pola-pola super, tapi kita tidak tradingkan super. Ini kita tradingkan dengan cara apa? Dengan cara swing trading gitu. Jadi beda antara investasi, beda dengan trading. Jadi teman-teman kalau misalkan nyimak saya nge-live tiap hari gitu ya, saya ada ajarin investasi, saya ajarin tentang trading, itu kacamatanya sangat berbeda sekali gitu. Jadi teman-teman kalau misalkan mau lihat dari investasi mau investasi di Trinity, saya mikir dulu gitu, karena ini juga perusahaan yang baru listing. Investasi di Bank Bukopin, emang saya pernah bilang investasi saham Bukopin, oh no jangan gitu. Kalau investasi perbankan di BBCA dan BBRI, BMRI, BBNI kayak gitu. Tapi kalau misalkan investasi trading itu sangat banyak sekali pilihannya. Jadi kalau kita melihat chart ini ada potensi bagus, ada lagi nih chart yang potensinya bagus. Kita simpan buat besok aja ya, karena ini udah hampir 1 jam juga gitu. Oke. Sebentar. Untuk KCI teman-teman ya, KCI tadi ada yang nanya nih. KCI
ada yang nanya, diajarin charting nggak? Kalau di KCI nggak diajarin charting. KCI itu kita ajarin tentang basic banget. Nah, ini contohnya orang yang mungkin tidak tahu tentang perbedaan antara trading dengan investasi. Jadi ketika trading, kacamatanya ngelihat pair, itu salah banget. Trading lihat ROE, ROA, waduh itu salah banget gitu. Karena banyak saham-saham yang kita trading kan ya di tahun-tahun sebelumnya yang waktu super trader kemarin. Kalau Anda lihat fundamentalnya mereka banyak yang masih struggling gitu. Dan kalau untuk investasi itu jangan terlalu mikirin kayak tadi Telkom ya. Telkom misalkan turun dikit nih ada gap down. Anda investasi untuk jangka pendek turun dikit terus kemudian waduh ini gimana nih, takut untuk investasi, nggak usah kayak gitu juga gitu. Jadi untuk KCI ini penting banget ya. Banyak orang yang udah masuk di saham tapi mereka nggak ngerti dasar. Dasar investing dan trading ini penting banget dipahami. Di KCI saya cuma akan jelaskan investing, trading, timing beli, cara milih saham, very basic banget, it's very important banget. Karena orang yang salah trading dengan cara investing, investing dengan cara trading bakalan pusing dan gak akan berhasil di saham. Jadi tipsnya bukan cuma manajemen risiko, tapi benar-benar tahu perbedaannya. Trading tuh gimana sih cara mainnya, investing itu gimana rule-nya kayak gitu. Ya, oke, itu aja teman-teman. Mau giveaway, Kak Cahyo boleh dikasih pertanyaan yang sederhana ya. Dan satu lagi teman-teman, jangan pernah jatuh cinta pada satu saham gitu. Jadi kayak tren kemarin, ini kemarin sempat patternnya bagus juga kita beli untuk trading, tapi kalau untuk trading kita udah pola grafiknya udah kayaknya slowing down, kita juga jual gitu. Jadi jangan lihat dari sentimen kayak oh kemarin dia habis dapat pendanaan atau apa gitu. Itu beda cerita. Itu untuk urusan fundamental gitu. Oke. Giveaway malam ini Pak Cahyo bisa tolong dikasih satu pertanyaan yang gampang dijawab ya. Oke, silakan Pak Cahyo. Apa ya? Teman-teman akan dapat 10 IM trade gitu. Oh, aku ngerti nih, aku tanya ini aja ya. Pak Cahyo ini dari KP area mana? Oh, itu gampang sekali. Saitama lagi, jawabannya Saitama terus apa coba? Pak Cahyo ini dari KP daerah mana? Teman-teman nanti ada 10 yang dapat hadiah IM Trade 15 hari. Halo, Arta. 1, 2. Devie dari Kalteng. Properti Flow.Malang. Ini selihatnya aku ya teman-teman ya. Terus Coliecu. Terus aduh cepet banget nih. Dela_889. Wimpi Hadi Kusumo. Wimpi Hadi Kusumo panjang banget nih. Oke. Edi .hqw udah berapa nih 1 2 3 4 5 6 4 lagi. Elvian Fauzi, wah ini niat banget Pak nulisnya Pak. Aku pilih deh HC Chandra 92 Kalimantan Tengah Palangkaraya. Bener nggak sih Pak? Jangan-jangan salah. Betul ya. HC Chandra 92 1 2 3 4 5 6 7 8. Pak Cahyo ini di Kalimantan Tengah tapi logatnya Jawa Pak. Asli mana Pak? Loh, saya kelahirannya sama kayak Mbak Ellen. Aku wong Solo asli nih. Oh iya toh, Michael.ngantuk. Wah, kita sama-sama nih Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 lagi. Kusmayadi 926. Kusmayadi 926. Arta Devi Property Flow. Apa ini tadi? Kemudian Kolicu Dela 889, Wimpi Hadi Kusumo, Edi HQW, Alfian Fauzi, Alfian apa ya tadi? HC Chandra 92, Michael Ngantuk, Kusmayadi 926. Oke teman-teman yang menang giveaway malam ini langsung aja DM saya dengan kode EMT15 nama email HP, dan teman-teman hari ini juga boleh daftar KCI. Dapat apaan sih Cih? Dapat M-Trade. M-Trade itu apa? M-Trade itu adalah layanan edukasi. Jadi kalau yang bilang M-Trade itu layanan rekomendasi,
50% benar. Kenapa? Karena rekomendasinya itu referensi saham itu hanya buat bonus aja sebenarnya untuk case study. Setelah belajar kan perlu case study gitu ya. Jadi dapat edukasi online itu bisa tanya-tanya saham setiap hari, bisa konsultasi saham, bisa tiap pagi tuh dapat morning briefing kayak gitu. Real time broadcast saham juga, jadi bisa buat belajar gitu. Terus ada dapat charting toolsnya kita pakai TradingView itu datanya harganya $800 kalau data Indonesia, kalau pakai kita gratis gitu ya. Delay 15 menit tapi sekarang kita mau buat jadi real time, jadi kita udah mulai kerjasama dengan IDX nih Pak gitu. Oke. Wih, mantap Gitu, bayar beli data dari IDX makan mantep gitu. Kita fokus mau kasih yang terbaik buat teman-teman semuanya. Jadi on the way data real time dari IDX. Mtrade sama KCI beda ya. Beda teman-teman. KCI itu kelas online 1,5 jam. Ya. Thank you semuanya ya. Ya, nanti kalau ikut KCI yang tanggal 4 di IDX Kalteng nanti ada door prize-nya, salah satunya ada Imani ini dari BNI dan cuma ada dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia. Selain itu masih banyak lagi souvenir yang lain. Gitu. Kalau teman-teman nggak ngerti pakai charting tools sih sebenarnya nggak perlu sih, nggak harus pakai charting tools. Charting tools ini kita kasih layanan ini buat teman-teman yang suka charting aja. Tapi sebenarnya kalau nggak suka charting, nggak ada waktu, nggak masalah. Pakai aja ini sebagai salah satu sarana untuk belajar. Oke. Terima kasih teman-teman semuanya. Jangan lupa yang mau dapetin seminar online diskon Vaganza gratis, daftar di ellendesme.com/kci. Nanti hari Sabtu saya bahas tentang cara praktis baca laporan keuangan untuk pemula, investor saham pemula, dan juga teman-teman yang mau buka rekening saham harus daftar di KCI, ellendesme.com/kci ya. Itu SODV nggak ditraktir lagi, traktir dong SODV-nya dengan cara teman-teman URL-nya masuk ke KCI ini gitu. Hari ini traktiran dari IDX Palangkaraya, Kalimantan. Ya, atau boleh juga teman-teman yang kesulitan masuk ke website. Kalau untuk SODV doang, teman-teman yang udah punya rekening saham masuknya ke SODV itu tulis aja SODV, nama, email, dan WhatsApp ke DM saya, gitu ya. Dan yang belum buka akun saham harus ikut KCI. Karena bersama dengan Bursa Efek Indonesia, Anda akan mendapatkan perlindungan, Anda akan mendapatkan edukasi yang lebih baik lagi. Terima kasih banyak Pak Cahyo buat waktunya malam hari ini ya. Sama-sama Mbak Ellen. Selamat malam. Yuk nabung saham. Salam profit. Salam profit. Bye-bye. Bye.